rumah kos di belakang kampus. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya di kamar kos Rina. Ia terbangun tiba-tiba, tanpa tahu apa yang membuatnya terjaga. Matanya melirik ke layar ponsel, pukul 2.37 pagi. Kamar itu begitu sunyi, sunyi yang tidak wajar. Biasanya, suara kipas angin akan terdengar berderik pelan, atau ada bunyi kendaraan dari jalan raya di kejauhan. Tapi malam ini, sepi. Saat ia hendak menarik selimutnya kembali, terdengar suara klik pelan dari sudut kamar. Dengan perasaan tidak nyaman, Rina menoleh. Napasnya tertahan, pintu lemarinya terbuka sedikit. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Matanya menatap celah gelap di antara pintu lemari yang terbuka itu. Tidak ada apa-apa, hanya pakaian yang tergantung rapi di dalamnya. Ia menghela napas, berusaha mengabaikannya. Mungkin angin, atau mungkin ia lupa menutupnya dengan benar. Namun, tepat saat ia akan menarik selimutnya lagi, Rina, suara itu sangat lirih, berbisik, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Dari dalam lemari, darah Rina seakan berhenti mengalir. Tenggorokannya terasa kering, matanya terpaku ke arah pintu lemari. Lalu, tok, 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 ketukan pelan. Dari dalam lemari, Rina menahan napas, tubuhnya membeku, tapi matanya tetap menatap ke arah lemari yang bergetar pelan. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti tertanam di tempat tidur. Lalu, sesuatu bergerak di dalam sana. Pakaian yang tergantung bergoyang perlahan, seperti ada sesuatu di baliknya. Dengan tangan gemetar, Rina mengulurkan tangannya ke arah lemari. Ia ingin menutup pintunya, tapi begitu ujung jarinya menyentuh kayu lemari itu. Rina, kamu dengar aku, kan? Suara itu lebih dekat, bukan dari dalam lemari, tapi dari belakangnya. Rina tersentak mundur. Ia menahan jeritan di tenggorokannya. Tiba-tiba, pintu lemari terbuka lebih lebar dengan sendirinya. Gelap, tapi di antara lipatan baju yang tergantung, ada sesuatu. Sosok pucat dengan mata hitam kosong, bersembunyi di balik pakaian, menatapnya dalam diam. Wajahnya busuk, kulitnya mengelupas, dan mulutnya yang sobek mengeluarkan suara seperti desisan. Dan sebelum Rina bisa bereaksi, sosok itu merayap keluar. Rina menjerit dan melompat turun dari tempat tidur, nyaris jatuh karena kakinya tersandung karpet. Ia meraih ponsel dan berlari ke pintu kamar, mencoba membukanya dengan tangan gemetar. Terkunci, pintu kamar tidak bisa dibuka. Dari belakangnya, suara desisan semakin dekat. Ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berbalik dan melempar ponsel ke arah lemari. Ponsel itu menghantam pintu lemari dengan suara keras, dan seketika, hening, tidak ada suara apapun. Tidak ada sosok itu. Lemari kembali tertutup rapat. Dengan tubuh masih gemetar, Rina berhasil membuka pintu dan berlari keluar kamar. Nafasnya memburu saat ia berdiri di lorong kos yang gelap. Lampu di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia berbalik menatap kamarnya. Jendela kamar yang tadi gelap, kini memperlihatkan sesuatu. Sepasang mata pucat menatapnya dari balik kaca, dan mulut itu bergerak perlahan. Rina, aku di sini. Rina menjerit. Sejak malam itu, ia tidak pernah tidur dengan pintu lemari tertutup. Karena ia tahu, sesuatu di dalamnya akan selalu menunggu.